Jakarta atau Moskow? Jakarta pasti menang. Halo belajar Rusia Indonesia, apa kabar? Kali ini kita akan bicara tentang Jakarta atau Moskow. Ya, tentu aja ini tema yang sebenarnya debatable, sangat tergantung dari orang masing-masing, tergantung dari selera, ya nggak sih? Iya betul. Ya, soalnya ada orang yang memang lebih suka tinggal di Jakarta, ada orang juga yang lebih suka tinggal di Moskow. Di Jakarta sih ada taman, ya ada tempat untuk jalan-jalan. Cuman menurut saya di Moskow lebih banyak dan lingkungannya lebih bagus ya untuk kayak udara. Oh iya, terus kalau cuaca di Jakarta tidak mungkin kita keluar saat di luar ke plus 34. ya itu panas banget. Di Rusia di Moskow ya lebih banyak waktu untuk keluar, untuk jalan-jalan. Sebenarnya kan di Moskow juga ada musim panas juga ya, ada panas banget juga ya. Ada. Cuman kenapa dia beda ya? Dia sih juga bingung. Lebih sejuk sih, tetap lebih sejuk. Ya, karena mungkin dia lebih hijau ya. Ya. Lebih hijau. Sebenarnya itu kayak agak aneh sih, harusnya di Jakarta lebih hijau ya. Gitu. Tidak. Enggak ya, kenapa? Di Jakarta juga banyak pohon ya, cuman di Moskow lebih banyak jalan untuk orang dengan pohon, di dekat pohon. Nah, kalau di Jakarta kan di tengah jalan mobil ya pohon-pohon itu bagus, cuman nggak mungkin orang jalan di situ. Ada juga sih, cuman itu kayak di jalan-jalan pusat aja, di protokoler, di jalan-jalan protokoler, jalan-jalan protokol itu kayak di Sudirman, di Gatot Subroto, di Tamrin itu di trotoarnya itu ada pohon-pohon juga, tapi memang nggak di semua gitu. Udah gitu kan kayak fasilitas juga kalau di Moskow di dekat rumah kita aja ya, yang bukan center pusat banget, itu jalan untuk pejalan kakinya itu udah kayak selebar jalan untuk 2 mobil ya. Iya, bisa muat. Gitu, bisa muat. Jadi memang tata kotanya udah lebih bagus lah daripada di Jakarta. Jadi dari soal fasilitas masih lebih baik ya Moskow. Saya lebih suka Moskow. Kenapa? Karena peraturan lalu lintas mungkin ya juga membantu saya lebih dekat ke Moskow karena ada jalur khusus untuk bus, untuk tramway, tram, terus ada metro ya, subway. Jadi saya bisa hitung waktu. Bisa lebih tepat menghitung waktu ya. Kalau di Jakarta kan soalnya ya banyak yang bilang kalau udah macet di Jakarta udah nggak ketebak, kita bisa sampai tujuan itu jam berapa atau dalam berapa jam. Nah itu memang agak-agak sulit. Tapi sebenarnya kalau soal macet ya, ini untuk para pengendara mobil kayaknya sama aja Jakarta dengan Moskow, karena di Moskow juga kalau udah macet kita nggak bisa ugadaj. Nyampe ke satu tujuan itu jam berapa. Paling kalau naik subway saja. Kalau naik subway bisa ya. Itu dan memang di Jakarta baru mulai ada subway, tapi masih jauh lah dibandingkan dengan yang ada di Rusia, di Moskow lah. Jakarta atau Moskow? Jakarta pasti menang. Iya. Padahal kesalahan. Pelayanan sih sudah lebih bagus di servis di Jakarta. Di Moskow lebih bagus. Di Moskow udah mulai lebih baik ya. Gitu. Iya, tetap Jakarta kelihatan lebih ramah ketika semua senyum, semua mau membantu. Iya. Jadi di sini kayak client is the king itu bener ya. Iya. Di Rusia masih 50-50. Masih tergantung tempat, tergantung orang ya. Ya kalau lebih ke pusat kota ya lebih bagus pelayanannya. Iya. Kalau udah agak jauh dari pusat kota Moskow udah mulai
Oh jadi kalau soal servis berarti masih menang Jakarta ya? Ya kayaknya ya. Iya. Saya kira di Jakarta lebih parah sih. Jakarta Kenapa? ya. Iya karena masih ada yang mencopot ya, Mencopet. menjepet di tengah kota ya, di tengah kota juga sih, di tempat-tempat wisata saya merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman, tidak, iya. Karena ada orang-orang yang Mengawasi aneh gitu. yang kayak melihat saya mau membuat sesuatu jahat. Perasaannya gitu ya. Iya. Kalau di Moskow saya merasa lebih aman. Gimana? Iya, ya kalau saya juga kalau saya ngeliatnya kayak gini, ngebandinginnya kalau di Jakarta saya nggak mungkin berani jalan di tengah kota atau apalagi di pinggir kota Jakarta jam 2 pagi atau jam 3 pagi gitu. Kalau di Moskow saya sering pulang jam 1, jam 2, apalagi kalau misalnya sebelum acara tahun baru di KBRI biasanya ada latihan nari lah atau latihan band, lalu kita pulang gitu naik jalan kaki sampai subway gitu kan, waktu masih mahasiswa. Terus dari subway keluar subway jalan kaki sampai ke asrama kampus gitu. Itu berapa lama? Itu ya hampir sejam 45 menit gitu ya. Aman sih, bukan aman tapi saya ada biasanya kalau ada yang nggak beres tuh kayak ngerasa nggak tenang. Tapi kalau di Moskow yang saya rasakan nyantai-nyantai aja gitu, jalan mau jam 2, jam 3, jam 5 pagi gitu. Mau di luar, di agak pinggir kota, sebenarnya kan Belyaevo itu agak jauh ya dari pusat kota, tapi tetap nyaman gitu. Apalagi di tengah kota ya, gitu. Dan di mana-mana kan kalau di Moskow kan kamera, dan kameranya dinyalain difungsiin. Terus juga transportasi umum ada yang tengah malam tetap jalan gitu, dan nggak susah nyarinya karena tetap ada gitu. Jadi saya kalau soal keamanan saya lebih nyaman memang di Moskow. Memang agak ironis dan agak aneh ya, harusnya kan saya merasa lebih feels like home gitu ya di Jakarta, tapi ya begitu kenyataannya. Karena di Jakarta saya sendiri jujur nggak berani jalan misalnya kayak di lapangan Banteng atau di Tanjung Priok nggak usah jam 2 lah, jam 12, jam 1 gitu, itu udah agak riskan, nggak tahu kenapa, tapi tetap ada bawaannya kayak nggak mau gitu, nggak mau jalan, pasti pesan Gojek atau taksi. Sementara kalau di Moskow kan orang malas bayar kan taksi karena mahal taksi. Buah-buahan, sayur-sayuran itu untuk kayaknya di Jakarta. Jakarta lebih baik ya? Iya. Oh iya, karena tropis ya. Di sini semua asli, semua kayak produk dalam negeri, ya sehat tuh pasti. Iya. Di Rusia lebih banyak impor. Jadi dan kita nggak tahu impornya udah berapa bulan nangkring di pelabuhan gitu, jadi disuntik pengawet lah atau apa gitu. Sama kayak ikan kan juga ya sebenarnya, kalau kayak di Moskow ya nggak usah bilang Rusia, tapi di Moskow ya cari ikan yang fresh atau udang. Makanya kan seafood itu kita nggak berani beli di supermarket, even supermarket yang mahal dan dibilang enggak ini asli gitu, tetap kita nggak berani. Kalau di Jakarta bahkan di pinggir jalan pun kita masih bisa ketemu yang fresh gitu ya. Kalau soal makanan iya sih. Budaya makan ya, itu menurut saya di Moskow lebih sehat. Oh iya. Di Jakarta gorengan ya, pakai minyak banyak ya, yang berminyak lebih banyak ya. Biasanya kayak gitu ya. Di Rusia kami lebih senang kayak di di grill mungkin, atau polos ya polos saja, fresh. Apalagi masakan susu, itu lebih sehat. Produk-produk dari susu gitu ya, dari produk ya. Ada banyak orang Indonesia, beberapa orang Indonesia termasuk saya, pas awal-awal datang ke Moskow itu kayak pikir aduh makanan Rusia nih hambar banget, tawar karena cuma garam, lada. Kenapa ya kok orang Rusia nggak begitu suka banyak bumbu ya? Sementara kan kalau di Jakarta kan bumbunya banyak ya, karena ngumpul semua dari seluruh daerah di Indonesia kan, Jakarta gitu. Memang dari sananya dari awal, dari dulu itu orang Rusia makan suka lebih kayak daging, suka bau dagingnya kan. Padahal kalau di Indonesia kan kalau ada bau daging kayak masih ada bau daging, harus kasih bumbu lagi nih. Nah ini harus lihat sih lingkungan juga ya, iklim ya. Kalau di Rusia dingin ya,
Jadi masak saja. Kalau di Jakarta dan bisa disimpan ya di luar pun ya, udaranya dingin, jadi beku, udah tidak bisa ada proses basi. Kalau di Jakarta di sini panas, berarti cepat basi. Nah, bumbunya membuat daging tidak basi. Tidak cepat basi. Iya, tidak cepat basi. Jadi memang pasti harus pakai banyak bumbu. Itu pertama. Kedua, di sini memang numbuh banyak bumbu. Di Rusia kami lebih banyak memakai rempah tumbuhan kayak ukrop, Petruska, peterselie. ya, peterselie. Ukrop apa ya? Ya itulah semacam. Iya, jadi kayak hijau-hijau aja, dan tidak ada lada yang tumbuh di Rusia. Ya udah, kita pakai yang ada saja, garam, gula. Oh, jadi karena itu ya? Iya. Jadi lebih polos gitu, karena memang rempahnya nggak ada, Iya. nggak tumbuh, sorry. Gitu. Biaya itu juga tergantung apakah kita sewa atau sudah punya rumah nih maksudnya. Ya, punya tempat tinggal yang tetap. Iya ya, tempat tinggal. Karena bisa rumah, bisa apartemen. Kalau sewa sih kayaknya sewa apartemen di pusat Jakarta lebih mahal menurut saya. Iya. Ya, kalau cari kos-kosan sih lebih murah pasti. Tapi kalau untuk kayak kita yang udah berkeluarga, kos-kosan agak sulit ya, karena sempit dan nggak terlalu bebas gitu. Iya. Lebih baik rumah kontrakan gitu kan. Iya, tapi lebih mahal. Iya, pasti lebih mahal. Kalau di Moskow? Di Moskow biaya tempat tinggal ya. Kalau sewa sih lumayan mahal. Tapi kalau di pinggir lebih murah, ya lebih kecil juga lebih murah. Kalau punya apartemen sendiri itu biaya JKH itu kayak gas, air, listrik, itu lumayan mahal sih. Gimana di Jakarta saya? Kalau di Jakarta sama kayaknya ya, karena gas itu kan mahal banget ya. Di Jakarta saya masih ingat itu, kalau di Moskow kan gas dihitung per kepala kan, mau dipakai berapa aja bayarannya tetap sama gitu kan. Jadi satu orang bisa pakai sepuas-puasnya gas, tapi bayarannya segitu aja gitu kan. Kalau di Jakarta kan sebenarnya nggak tahu masalahnya di mana, tapi yang pasti gas itu yang biru atau yang untuk untuk orang tidak mampu gitu, yang hijau. Even untuk orang yang tidak mampu sih harganya masih terbilang mahal sih, kan 16.000, kisaran 16.000 sampai 20.000 dijual. Itu hanya 1 kilo gas. Sementara dengan cara memasak kayak orang Rusia yang lama, grill apa segala macam, itu pasti gas cepat habis dan pasti mahal. Gitu. Tapi hitungannya memang masih jauh lebih mahal di Jakarta sih kalau biaya itu. Terus itu gas ya, terus air kan, pump itu lumayan juga, padahal itu air dingin, bukan air panas. Sementara kan kalau ZKH itu kan yang dihitung airnya air panas kan. Gitu. Terus apa lagi ya, listrik juga di Jakarta tuh so-so lah dengan Moskow, hampir sama. Cuman yang membedakan adalah Moskow lebih baik dalam hal biaya misalnya air panas sama gas, karena dia lebih murah gitu. Jadi buat soal ini saya lebih memilih di Moskow soal kayak gas, listrik sama air panas, karena memang harganya masih jauh lebih murah. Itu soal biaya ya. Kalau soal apartemen memang nggak tahu ya, tapi melihat fasilitasnya juga. Kalau di Jakarta memang apartemen mahal-mahal, jauh lebih mahal dari Moskow, sewa maupun beli. Tapi tergantung juga tempat gitu ya. Dan biasanya kan di Indonesia pada umumnya dan juga di Jakarta sebagai tempat yang pertama kali di Indonesia ada apartemen gitu. Apartemen itu kan bukan gaya hidup orang Asia atau bukan gaya hidup orang Indonesia. Ya kan, gaya hidup orang Indonesia itu rumah ya kan, dari awal. Jadi ketika ada muncul apartemen itu kayak barang baru ya, mewah. Sementara kalau di Indonesia kan kebalik. Kalau apartemen itu biasa-biasa aja. Kalau rumah itu wah, di orang kaya nih. Makanya saya pas pertama kali nyampe Rusia ditanya, kamu rumahnya di Indonesia di mana? Oh, saya nggak tinggal di apartemen, saya tinggal di rumah. Oh, orang kaya ya? Saya diam-diam aja. Padahal mayoritas orang di Indonesia punya rumah gitu. Kayak gitu. Jadi memang kalau dari segi biaya sih saya
pikir masih jauh sedikit lebih murah di, bukan jauh tapi sedikit lebih murah di Moskow. Saya mau tanya soal fasilitas internet. Oh iya ya, kalau internet yang menarik nih ya. Nah, kalau di Indonesia ini kan internet dia kalau pakai handphone, pakai gawai atau pakai komputer, itu kan dia per kuota ya. Ada juga yang unlimited, tapi praktiknya yang sering saya alamin, unlimitednya itu ada limitnya juga, meskipun dia lebih panjang daripada yang pakai paket kuota begitu. Dan kecepatannya juga belum tahu sih, belum pernah ngerasain yang seperti di Moskow yang saya pakai di gawai saya itu MTS, itu paket paling salah satu dari yang paling murah itu 650 rubel, itu berapa ya? 200, sekitar 120.000 ya, 120.000 sebulan itu dapat internet unlimited dan MTS ya, unlimited, dan kecepatannya itu sampai 125 Mbps ya, megabyte per second. Sementara untuk dapat yang 125 megabyte per second di Jakarta kayaknya biayanya pasti lebih mahal, dan suka banyak gangguan itu sinyal. Terus saya mau tanya soal orientasi di kota. Ya. Apakah di mana lebih enak? Oh, cari alamat misalnya. Ya, oh ya, kalau cari alamat saya lebih senang di Moskow, karena di Moskow tuh dia terstruktur kotanya, dan even nggak pakai GPS pun kita nggak akan kesasar, karena kita bisa gaya konvensional tradisional baca peta gitu. Karena biasanya Moskow dengan kota-kota lain di Eropa mirip-mirip ya, karena dulu sejarahnya kan kerajaan, jadi mereka ada peta kotanya jelas. Sementara kalau di Jakarta saya sering misalnya pakai GPS ke satu tempat gitu, atau misalnya naik online transportasi online, di GPS ada jalannya, begitu kita jalan itu gang buntu, mentok gitu. Jadi emang karena mungkin dari awal tata kotanya tidak dibuat sedemikian rupa sehingga rapi gitu ya. Sementara kalau Moskow kan memang kotanya sendiri itu udah 800 tahun lebih kan. Iya ya. 875 ya, 875 tahun gitu. Jadi agak sedikit beda dengan Jakarta yang ya boleh dibilang agak semrawut lah gitu. Jadi tiba-tiba di ujung sana bisa ketemu jalan, terus ujungnya nggak ada atau mentok gitu. Sementara kalau di Moskow kan jelas ya. Yang saya suka juga menarik, selain Moskow ini agak keluar sedikit, Saint Petersburg itu kotak-kotak gitu, tata kotanya udah jelas kayak di Eropa, kayak di Prancis gitu ya. Gitu sih, itu soal orientasi jalan. Jadi saya even di Jakarta pun saya masih suka sering nyasar gitu. Kecuali kalau nanya ya sama penduduk setempat, itu juga kadang-kadang kita nanya di sini, orangnya jawab tapi ternyata dia jawab ngasal gitu, kita nyasar juga gitu. Kalau di Rusia kan orang kalau kita tanya di jalan, misalnya bisa kasih tahu kita nggak mau jalan ke sini lewat mana. Kalau dia nggak tahu, dia bakal bilang, oh saya nggak tahu, saya nggak akan jawab gitu kan. Ya, tapi kalau di Indonesia kan orang karena keramahan berusaha tahu meskipun nggak tahu gitu. Jadi beda-beda tipis lah gitu ya. Cuman di Indonesia lebih sopan, lebih ramah. Kalau di Rusia kan to the point, saya nggak tahu, saya nggak akan jawab. Gitu. Sebenarnya bagus juga sih, jujur gitu. Maksudnya kampus. Oh, kampus. Ya, kalau kampus, karena saya dulu di UI S1, jadi menurut saya sih saya lebih suka di Jakarta sih, artinya Depok ya, karena dia pertama secara lingkungan kampusnya mendukung banget, dia hijau kan, kampus paling hijau dia sekarang kan di Indonesia. Kalau di sebenarnya lebih ke budaya belajar mahasiswanya ya. Kalau di Rusia itu kan hanya kuliah belajar aja. Kalau di Indonesia kan ada kemahasiswaan, ada kegiatan non belajarnya gitu. Jadi lebih hidup sih kalau di Jakarta. Kalau di Rusia kampus ya hanya untuk kampus gitu, untuk belajar gitu. Ya nggak ada salahnya juga sih. Cuman karena saya udah terbiasa dengan pola pendidikan di Indonesia, jadi saya lebih nyaman gitu. Gitu ya. Saya pikir kita sudah ngebandingin soal Jakarta dan Moskow.
apalagi yang kurang yang belum kita bahas, mungkin kita bisa bahas, tanya jawab, ngobrol bareng di komentar. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada protes ternyata yang kita katakan tidak sesuai dengan data atau fakta, bisa ditulis, kita bisa diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Dan jangan lupa yang belum subscribe karena itu gratis, like dan ikutin terus video-video dari kita. Selain ini juga ada video-video belajar bahasa Rusia. Itu saja dari kami, Belajar Rusia Indonesia. Paka-paka.